Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu perilaku menyimpang yang termasuk dalam masalah sosial yang krusial dan harus diselesaikan karena dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba di dunia terus meningkat setiap tahun. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba menjadi fenomena sosial yang terus berkelanjutan. Dan salah satu provinsinya, Aceh, merupakan provinsi dengan jumlah penyalahgunaan tertinggi ke-6 pada tahun 2021. Maksudnya kan pandemi itu sebenarnya berkurang karena kita kan banyak di rumah Di rumah saja. Tapi ternyata di hasil data kasus kita di kejaksaan juga di kepolisian di BNN sendiri di 2020 naik, trennya naik. Menunjukkan bahwa pandemi ini mungkin bagi sebagian kita tetap di rumah saja, kurangi aktivitas. Buat bandar dan pengedar dia tidak ada hari untuk yang mengedarkan. Karena bagi dia mencari keuntungan. Korbannya adalah kita semua. Sebenarnya kalau keluarga juga paling mudah melihat seseorang anaknya atau lelaki di rumahnya yang sudah menyalahgunakan narkoba dengan hilangnya sesuatu yang tidak biasanya. Sahabat semua, untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh dan juga para pihak untuk memberantas narkoba di Kota Banda Aceh, inilah perbincangan hangat kami bersama Kepala BNN Kota Banda Aceh, Bapak Hasnanda Putra, dalam sebuku Inspiring Like a Book. Pentingnya mencegah penyalahgunaan narkoba dimulai dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Hendra Shah di Hendra Shah Official. Dan tentu saja pada hari ini kita akan belajar banyak dari tamu kita di sebuku Inspiring Like a Book. Dan tentu seperti yang saya sampaikan dan permintaan sahabat semua juga, kita akan ngobrol dengan Bapak Hasnanda Putra, atau saya akrab memanggilnya Bang Has ya. Beliau adalah tokoh muda di Kota Banda Aceh, pernah juga menjadi leader di KNPI, dan kali ini dia sedang diamanahkan sebagai Kepala BNN di Kota Banda Aceh. Langsung saja kita ngobrol, nanti sahabat semuanya akan mendapatkan insight dari apa yang saya bicarakan dengan beliau. Assalamualaikum Bang Has. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, sehat ya? Alhamdulillah, apa kabar Bang Hendra? Baik. Bang. Ini kayaknya tambah hari, tambah padat, tapi tetap tambah muda, tambah awet. Betul. Dan harus selalu memang kita menjaga gitu kesehatan, ya kan? Tetap tersenyum dalam kondisi apapun. Tetap tersenyum ya? Iya. Jadi senyum terus nih. Ibadah ya, betul. Bang Has, pertama terima kasih sudah menerima kita di Hendra Shah Official, dan memang banyak nih Bang teman-teman yang nonton itu kadang-kadang sejak beberapa episode yang lalu, mereka juga dalam kondisi sekarang ini kan perlu disupport, disemangatin, dimotivasi. Banyak juga yang merasakan kayaknya nih suasana COVID ini bisa buat apa ya gitu kan ya. Nah, tapi kita juga terkejut juga dengan informasi yang kita baca di media bahwa salah satu yang paling berat ya di Kota Banda Aceh itu adalah juga narkotika ya Bang ya, narkoba. Dan kita baca bahkan di kalangan mahasiswa itu paling tinggi. Betul. Itu benar nggak tuh Bang? Ya, memang benar sekali, apalagi kondisi kita. Tapi sebenarnya kita prihatin begini Bang Hendra dan teman-teman. Seharusnya kan pandemi itu sebenarnya berkurang karena kita kan banyak di rumah saja. Di rumah saja. Tapi ternyata di hasil data kasus kita di kejaksaan juga di kepolisian di BNN sendiri, data kasus justru naik, dia di 2020 naik, trennya naik. Menunjukkan bahwa pandemi ini mungkin bagi sebagian kita tetap di rumah saja, kurangi aktivitas. Buat bandar dan pengedar dia tidak ada hari untuk yang mengedarkan. Karena bagi dia mencari keuntungan. Korbannya adalah kita semua. Nah, itu terutama anak muda. Benar sekali. Itu anak-anak muda adalah masa depan kita, kan ada di anak muda ini. Betul. Dan itu yang memang mereka rusak. Itu. Jadi itu salah satu cara mereka untuk menghancurkan generasi muda ya. Apalagi kalau generasi muda itu kadang-kadang mungkin kematangan berpikirnya masih sedang berproses. Apalagi yang banyak yang juga kasus tadi yang disampaikan itu banyak yang belum berkeluarga. Jadi sebenarnya faktor berkeluarga itu ikut menyelamatkan, si lelakinya. Jomblo itu kan rawan ya Bang. Rawan karena kan apalagi jomblo yang di Banda Aceh ini atau di kota-kota besar, dia jauh dari orang tua. Orang tua sudah menganggap kalau udah mahasiswa sekali lepas.
Sudah dewasa. Dewasa, gitu ya? tidak ada yang kontrol. Jadi kalau sudah ada istrinya, bagaimanapun seorang istri tetap dia akan menjaga suaminya. Oke. Dan itu faktor yang sebenarnya sangat bagus. Dan itu kalau kondisinya sudah berkeluarga ya, dalam tanda kutip benar Bang sekali, ya. ya. Tetapi apa Bang yang mungkin bisa diketahui, mungkin yang nonton orang tua atau sahabat muda kita juga supaya mereka ini bisa terhindar dari kondisi yang seperti itu. Walaupun dalam pergaulan kan kita nggak bisa tahu siapa pengguna, siapa sahabat kita yang menggunakan, kan kita nggak bisa ngecek gitu kan ya. Betul. Apa yang harus dilakukan mereka Bang sebagai tipsnya? Sebenarnya kita orang yang pakai itu mudah juga kita lihat dari bisa kita lihat dari perubahan fisiknya. Kalau kita orang di luar dia, kita ada kawan kalau kita sudah melihat seseorang yang berubah kondisi fisiknya, bahasa Aceh hauh lah, lebih kurus, itu tanda-tanda. Artinya kan kita bisa membedakan orang yang sedang diet dengan orang yang memang tidak ada diet, memang kurus sendiri dia. Karena memang salah satu faktor dampak besar dari narkoba itu kan memang kurus kering orangnya. Itu satu. Sebenarnya agak mudah kita melihat. Kedua, kita bisa lihat juga dari teman-teman kita yang tiba-tiba dia berubah sikap. Misalnya ada A, B, C, D, 4 orang akrab selama ini, tiba-tiba si A atau si A itu tiba-tiba dia berubah. Cara berkawannya, cara pandangnya, cara janjiannya. Kita kan punya masing-masing kan kita punya teman-teman partai nih ya. Pas janjian nggak tepat lagi waktunya atau dia menghindar. Itu juga ciri-ciri yang sebenarnya perlu juga teman-teman sebaya itu melihat. Itu yang kedua. Berarti itu dari komitmen ya Bang ya? Komitmen dia berteman ya. Kemudian yang ketiga sebenarnya kalau keluarga juga paling mudah melihat seseorang anaknya atau lelaki di rumahnya yang sudah menyalahgunakan narkoba dengan hilangnya sesuatu yang tidak biasanya. Kita kan bisa tahu nih, kalau ada pembantu kita nggak mungkin mengambil sampai ke kamar kita, misalnya kamar istimewa. Kalau sudah ada hilang sesuatu, itu tanda-tanda sudah kan nggak mungkin ada tuyul. Ini zaman modern betul. Pasti diambil oleh salah seorang di anggota keluarga kita itu. Malah untuk kasus-kasus tertentu tidak hanya hilang yang benda-benda kecil, malah sampai ke tabung gas hilang. Karena dia mikirnya bagaimana mencari uang untuk bisa membeli obat yang sudah ketagihan ini. Dan itu cari uang dengan cara apapun. Dia tidak lagi memikirkan apapun. Apakah itu merugikan orang tua, memalukan, dia tidak lagi pikir. Yang dia pikirkan bagaimana saya bisa dapat ini narkoba, caranya harus saya cari. Bang Has, kalau boleh kita tahu nih, di benak orang awam kan sepertinya bagaimana sih cara mereka mendapatkan narkoba, bagaimana mereka terpengaruhi. Biasanya Bang, untuk pengetahuan teman-teman, apa yang mereka bisa tahu Bang, kira-kira si penjual itu tuh triknya seperti apa menyampaikan ke pembelinya, contohnya anak muda, memberi gratis dulu misalnya? Benar. Kalau modus yang sering kita temukan, pertama dia tetap disuruh coba dulu, misalnya kasih free dulu. Padahal kan dunia semua tahu tidak ada makan siang gratis. Tapi ini memang dikasih free, pakai Mas Aceh pakai dulu. Karena ketika seseorang itu sudah pakai sekali, dia udah mulai dia akan mencari. Dan nantinya apa yang dikasih ini terbayar sendiri dia. Karena si anak yang begini langsung dia akan membeli dengan cara apapun. Dan sudah banyak kasus di Banda Aceh dan Aceh besar yang semuanya dari beberapa kasus yang kita tangani di rehabilitasi, semuanya memang pertama dia bukan dia cari, semua dikasih. Yang paling terdekat dikasih teman dekat. Jarang nih Bang, jarang main ada pengedar misalnya, ada pengedar, ini ambil nih pakai, jarang Bang. Dia tetap mendekati teman-temannya. Makanya pergaulan penting. Menjaga pergaulan. Dan itu rusak tidak rusaknya seseorang tetap pada pergaulan. Karena orang tua kan di rumah dia. Ketika dia keluar tetap di partainya ini. Makanya perlu orang tua memastikan sekarang sampai siapa teman anaknya. Siapa teman adik laki-lakinya. Kenapa saya ngulang-ulang laki-laki? Karena memang di penelitian kita paling banyak menyalahgunakan narkoba. Itu targetnya. Laki-laki. Perempuan itu hanya sebagian kecil, sebagian besar perempuan di kota-kota besar. Yang bikin sibuk. Kalau dari sumbernya nih Bang, kalau tadi itu kan cara mereka bekerja ya nauzubillah, semoga ini jadi pelajaran, jangan sampai ada. Nah, cara masuknya nih Bang, biasanya mereka melalui apa sampai ke kota ini, dan mungkin dari apa yang dilakukan oleh BNN sendiri pasti sudah terlisting ya Bang ya, dari kota ini kah, dari kota ini dengan sistem seperti ini, mungkin bisa Bang ceritakan. Mungkin secara khusus tidak bisa kita jelaskan bagaimana mereka ini, tapi yang pasti yang sebenarnya banyak juga diketahui orang bahwa barang-barang haram itu sebenarnya dia pertama datang ke Banda Aceh itu kan dia transit sebenarnya.
Barang kan kita ini kan pinggir kita laut semua. Betul. Barang itu semuanya datang dari luar negeri kita, dari laut. Maka kita juga sudah mau mendekati juga pihak nelayan, pengelola laut. Bahwa semoga tidak ada nelayan kita yang terpengaruh dengan upaya untuk mengantarkan sabu dari tengah laut sampai ke itu. Tapi semoga tidak ada di nelayan kita di Banda Aceh dan Aceh Besar. Ya, amin. Kalau barangnya sudah karena barangnya ada misalnya barang di Banda Aceh atau Aceh Besar karena kondisi mungkin ini ya diedarkan. Makanya yang paling jahat itu mereka mengedarkan di kampung sendiri, Pak. Itu. Jadi kan barang yang sudah dapat. Dulu kan transit Banda Aceh ini transit ya. Si ada guys antar keluar. Tapi mungkin karena kondisi orang tidak mau keluar kota atau pandemi atau terlalu ketat dan sebagainya penjagaan, dia cenderung menyebarkan di kalangan. Yang paling diwaspadai sebenarnya Bang Anda dan kawan-kawan oplosannya. Ini yang beredar di kita di Aceh ini sebagian oplosan. Oplosan ya. Super oplosan kita berani mengatakan, Pak. Jadi bukan minyak aja yang ada oplosan ya. Benar ya. juga ada oplosan. Ya, kawi-kawian ya. Kawi-kawi ya. Cuma kan orang ada di kita yang sudah terlanjur masuk ke dunia hitam ini kan dia tersugesti aja. Ini barang asli nih dari luar negeri. Padahal itu semua sudah oplosan. Jahatnya di oplosan itu kalau dia terus-menerus memakai itu dalam 2 tahun pasti gila. Dia sudah ada bukti di Banda Aceh. Lebih parah ya. 2 tahun dia pakai terus-menerus, dia pasti mengalami gangguan kejiwaan. Dan itu sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya ya. Kalau dipersentasekan nih Bang, dengan di masa pandemi ini, ini penggunanya tuh meningkat atau dia tetap berada di tingkatan yang sama atau meningkat ya? Meningkat ya? Bukan malah turun ya? Enggak. Makanya meningkat ini menjadi mungkin menarik, prihatin juga bahwa pandemi yang seharusnya kita jarang di luar, lebih baik di rumah, banyak aktivitas kita terhenti. Ternyata pengguna itu makin jadi justru anomali ya. Benar kasus terus meningkat. Artinya kalau misalnya kita berharap kan masa pandemi itu semua bisa menurun lah tingkat kejahatan dan lain-lain, ini juga penggunaan narkotika itu jadi meningkat, otomatis kerja kerasnya BNN juga double ya, padahal sedang pandemi seperti ini. Aparat pemerintah baik itu Polri, BNN tentu kan terus bekerja keras memutus mata rantai ini. Tapi satu sisi kita harus putus mata rantai dengan pemberantasan, tapi di sisi lain kita nggak boleh berhenti di pencegahan, Pak Hendra. Jadi pencegahan pemudaan itu nggak boleh berhenti. Kita kemana pun pergi tetap mengkampanyekan itu. Karena bagaimana yang harus kita pahami sekarang, yang sudah ada korban, apa yang kita lakukan? Bagaimana yang memang barang terus beredar, bagaimana kita mengajak masyarakat itu kita cegah generasi muda. Makanya kita punya program satu kita, Gampung Bersinar namanya, bersih narkoba. Kita deklarasi dari kampung. Itu sudah mulai jalan ya? Sudah mulai jalan. Kenapa kita lakukan itu? Agar warga kampung sadar dia bahwa kalau mohon maaf ada bandar di kampungnya, itu tidak akan bermanfaat. Walaupun bandar itu mohon maaf, dia nyumbang untuk pembangunan apa saja, nyumbang untuk kegiatan mohon maaf kenduri dan sebagainya. Itu hanya mungkin kamuflase, hanya sesuatu yang sia-sia. Karena uang yang diberikan kepada saudara kita tidak seberapa ketimbang dia membunuh nyawa. Karena 1 kilo itu bisa membunuh 4.000 orang. 4.000 orang. Membuat teler nih. Itu 1 kilo sabu. Berarti kalau beredar 10 kilo sudah habis orang kita di Banda Aceh ini. Makanya penting bagi kita mendukung upaya program Kampung Bersinar tadi juga ya. Mendukung BNN agar pemberantasan tidak ada barang yang masuk. Kemudian bagaimana kita mengajak semua masyarakat sadar bahwa narkoba ini bukan hanya tugas BNN dan Polri. Warga masyarakat juga wajib menjaga kampungnya. Itu. Iya, artinya multi lah semua lapisan masyarakat ya di situ. Ya, karena yang paling ditakuti oleh bandar dan pengedar itu sebenarnya semua udah tahu, masyarakat dia yang paling takut ya. Kalau masyarakat kompak dan melapor, tidak ada berani dia tinggal di kampung itu. Jadi itu ya. Dan salah satu juga yang harus dilakukan upaya oleh masyarakat kan upaya masyarakat. Nah, karena kondisi sekarang kan pandemi ini masuk 1 tahun, kita masih terbatas ruang gerak kita. Dari sisi sosialisasi bagaimana nih Bang supaya masyarakat juga tetap tahu kan anak-anak sekolah pada berlibur, mahasiswa masih banyak yang online juga. Apa strategi BNN Bang supaya informasi ini merata, semua orang mendapatkan informasi tentang apa yang dilakukan BNN? Iya, kita memang sekarang lebih kencang upaya kita di sosial media, maka teman-teman mungkin yang melihat siaran kita ini bisa juga nanti memfollow akun kita di info BNN Kota Banda Aceh _Banda Aceh. Di situ banyak informasinya, banyak hal yang sudah kita lakukan, banyak keterlibatan teman-teman yang memang membuat terus kita ini. Jadi memang pendekatan di sosial media. Satu, yang kedua
kita tetap masuk ke sekolah, cuma kita batasi. Kita misalnya sekarang tadi juga barusan kita memberikan bimbingan teknis untuk para ibu-ibu, guru-guru, bapak-bapak, konseling, guru konseling di sekolah. Kita didik mereka karena bagi BNN itu tidak penting kita tampil di depan sekolah, di depan siswa. Yang paling penting buat BNN itu mendorong guru dia menjadi penyuluh di sekolahnya. Karena yang paham kondisi sekolah adalah gurunya. Begitu juga dalam hal keagamaan, tidak penting seorang kepala BNN tampil di mimbar, nggak penting. Walaupun penting, tapi jauh lebih penting kita mendorong dai-dai itu agar dalam ceramah itu dia ada materi tentang narkoba. Orang kan jauh lebih mendengar para tengku-tengku itulah yang kita dorong. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Bagi pemerintah, bagi BNN, upaya ini harus jadi upaya bersama. Kalau hanya menunggu aparatur negara lain, kita akan terus dalam bahaya. Itu. Pasti punya cerita senang dan sedihnya ya Bang dalam melakukan ini. Mungkin bisa sering sedikit supaya apa di bagian paling menjadi hambatan. Kadang-kadang ada juga yang sebagian orang berpikir, apa ini sibuk cegah-cegah, sibuk sosialisasi, barang masuk terus. Tapi kan kita balik pertanyaannya, kalau kami berhenti, apakah saudara bisa menjamin barang nggak masuk? Itu satu. Kedua, kalau kami berhenti tidak menyampaikan tentang bahaya ini, apakah Bapak Ibu bisa menjamin bahwa narkoba yang sudah ada itu walaupun sedikit dia akan sampai ke rumah Bapak Ibu? Karena begini, orang masih memikir sekarang itu narkoba itu ada di seberang lautan. Dia lupa bahwa narkoba itu sudah ada, mohon maaf, kalau kita menyebut sudah ada di depan pintu dia, tinggal buka pintu masuk dia narkoba. Begitu sudah dekatnya narkoba dengan kondisi kita di Aceh ini. Orang masih berpikir, itu kan cerita-cerita di tempat lain atau cerita-cerita yang ditakut-takuti. Ini betul ternyata. Mohon maaf, kondisi bahaya narkoba ini ada beberapa keluarga di Banda Aceh juga sudah sampai gila. Gila satu keluarga ada juga. Gara-gara menggunakan itu narkoba. Jadi luar biasa ya. Benar prihatin kita. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Makanya perlu kewaspadaan, kesiagaan semuanya. Bahwa persoalan ini tidak hanya bisa terjadi di keluarga kita, bisa terjadi. Makanya jangan lupa sidak kamar anak laki-laki, Bang. Itu. Ini peringatan keras semua kepada bapak-bapak yang nonton ya. Jadi bapak-bapak jangan buka. Mohon maaf, ada juga kasus yang ini. Ada sama bapak dia memang sibuk ceramah dia. Beri ceramah. Tapi dia melapor ke kita. Baru pagi dalam kesibukan saya lupa ngecek. Anak saya udah mencoba narkoba. Baru mencoba. Makanya kita jangan lupa itu nggak boleh membiarkan kamar anak laki-laki itu nggak pernah tersentuh kita. Harus masuk ngecek kita, mencium bau-bau yang tidak biasanya, melihat apa-apa yang dibawa, itu perlu banyak. Itu mohon disampaikan tidak hanya kepada anak kita, mungkin yang belum punya anak laki-laki, ya mungkin disampaikan ke adik-adik kita. Sudah banyak kejadian. Siapa saja yang bisa menjadi korban kan ya? Potensi. Artinya Bang Has itu kan penting sekali ya sebenarnya peran ayah di dalam rumah maksudnya. Ini peran ayah. Iya, saya sering juga dikeluhkan oleh beberapa orang sahabat ya. Katanya banyak juga ayah-ayah yang menginginkan anaknya bisa hafal Al-Quran, bisa ini, bisa itu. Tapi kehadirannya di rumah itu tuh hanya limited edition. Menjelang malam pulang begitu. Apa yang Bang Has sarankan buat ayah-ayah muda yang di luar sana atau ayah-ayah yang juga sekarang punya anak muda ya, untuk bisa tahu peran ayah itu sangat penting di rumah. Itu gimana Bang Has? Pendidikan di luar, baik itu pendidikan umum, pendidikan agama, itu sebenarnya hanya faktor pendukung seorang anak. Faktor utama itu tetap pendidikan dari sang ayah dan sang ibu. Di rumah. Apapun. Kita sudah punya kasus Bang Hendra dan teman-teman. Ada yang anak memang Muhammad, dia seorang di pesantren, seorang hafiz. Dia bisa kena juga penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Orang tuanya tidak harmonis. Jadi kuncinya tetap di orang tua. Kalau orang tuanya harmonis, bapak ibu harmonis, kami bisa jamin 100% anaknya itu baki selamat. Tapi kalau bapaknya tidak harmonis, mau dia kasih anaknya pun pesantren terbaik dimanapun, potensi itu tetap besar. Nah, karena faktor ini, kembali lagi yang saya bilang, faktor lingkungan pergaulan. Siapa bisa jamin dia tidak lagi bicara dengan ini? Iya betul, karena semua institusi pendidikan insya Allah kan semua tujuannya baik ya. Hanya lingkungan yang kita nggak bisa kendalikan. Ketika dia pulang dari pesantren, pulang lagi sekolah, siapa bisa menjamin? Orang tua lah yang harus memastikan si anak itu kembali dengan baik di rumah. Itu nggak boleh juga. Ini saya sudah kasih dia sekolah, sudah kasih dia ngaji, belum tentu. Kita harus kawal anak kita dia untuk kembali ke rumah dengan baik. Kalau kita merujuk ke artikel tadi Bang Has yang sempat kita baca dan kita sampaikan di awal tadi bahwa yang paling banyak terpengaruh itu adalah mahasiswa ya. Mungkin kita membayangkan apa karena dia merantau dan lain-lain seperti itu. Kalau dihitung dalam persentase itu berapa persen Bang?
Kalau untuk pertamanya dulu, apa yang paling banyak disalahgunakan? Yang disalahgunakan. Paling banyak disalahgunakan oleh generasi muda kita tetap ganja. Ganja ya. Yang kedua sabu, yang ketiga ekstasi. Ya, jadi memang trennya itu pelan-pelan memang mungkin bisa-bisa ke depan sabu menjadi yang paling banyak dikonsumsi. Mungkin menganggap tren ganja sudah enggak dan sebagainya. Tiga-tiga itu dan seluruh narkoba itu sama bahaya, sama daya rusaknya itu. Jadi tidak ada kebaikan dalam narkoba itu. Kadang-kadang orang bilang ini agak lebih baik, ini bisa dibuat, nggak ada. Semua itu berbahaya. Daya rusaknya sama betul, semua. merusak tubuh, merusak jiwa. Tidak ada obatnya. Kita hanya bisa memulihkan, nggak bisa menyembuhkan. Nggak Betul. bisa menyembuhkan. Persentase yang disebutkan betul memang. Walaupun kita mungkin kalau kisaran persentase remaja, pemuda mahasiswa hampir mencapai 40% dari penyalahguna. Misal kasus sekarang ini, posisi Aceh kan berada di urutan ke-6 di tingkat nasional penyalahguna narkoba. Nah, memang kita tidak seberapa dibandingkan dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara itu dia penyalahguna itu sudah diprediksi mencapai 1 juta lebih. Nah, Aceh nggak banyak memang. 80.000 lebih. Tapi karena kita Aceh ini negeri yang bersyariat, kuat dalam hal spiritual, nggak boleh sebenarnya kasus ini naik terus. Dulu urutan kita mungkin 10, sekarang udah jadi 6, jangan sampai kita terus menjadi 5 besar. Ini yang perlu diantisipasi, hanya bisa dilakukan oleh ayah dan ibunya. Ayah dan ibu, itu. support keluarga. Ya, Kalau sudah menikahi pasangan ya, pasangannya harus tahu lah ya, cili seperti itu. Bang Has, ini tadi kita udah cerita tentang bagaimana anak muda terpengaruh, persentase dan lain-lain. Kita cerita sedikit tentang kepemimpinan nih, Bang. Ini kan memimpin jadi kepala BNN di Kota Banda Aceh di usia yang sangat muda dengan tantangan yang besar. Ini mungkin bisa sharing ke teman-teman muda kita apa nih spirit yang dilakukan nih, Bang. Motonya apa nih supaya bisa jalankan itu tetap ya kita bisa ikhlas dan happy dalam bekerja. Iya. Pertama tentu ini kan dunia, walaupun tidak baru juga, saya dulu kan terakhir di Sekretaris Kespang Pol Banda Aceh, juga menangani ini, cuma penanganan itu dulunya lebih kepada ya ke pencegahan saja, tapi ketika masuk ke BNN kan dia sudah luas ya, sudah pemberdayaan, rehabilitasi termasuk pemberantasan. Tentu di lingkungan ini kan saya harus bisa cepat menyesuaikan. Betul. Keuntungan saya mungkin jadi tips juga buat adik-adik remaja, karena saya berorganisasi dengan sungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Ya? Sejak selesai saya SMA masuk ke Banda Aceh, saya terus berorganisasi. Dan disitulah saya menemukan banyak kawan, menemukan banyak hal yang positif yang membantu kita dalam jejaring. Di apapun yang kita dapatkan ke depan, hubungan apapun tak terlepas dari bantuan kawan-kawan. Ini yang punya format berorganisasi yang jelas ya. Tidak sekedar ikut tapi betul-betul belajar ya tentang organisasi. Masuk organisasi itu kan kita, kalau saya kan prinsipnya kan saya suka makan kepala ikan. Tidak suka makan dagingnya yang di tengah-tengah ini. Kalau bukan, kami sering makannya kan kalau bukan kepala ikan, ekor ikan. Jadi filosofi itu masih ada ya. Filosofi artinya kita harus jadi pemimpin, kalaupun jadi pengikut kita harus pengikut yang kuat. Ekor yang kuat. Kalau di tengah-tengah ini kan terasa kita dibawa sini, dibawa sana, nggak boleh kita. Kalau mau jadi pengikut yang kokoh. Kalau menjadi pemimpin yang besar. Menjadi leader yang hebat, follower yang setia. Betul, ya. Jangan lagi di tengah jalan ya. Nggak boleh lagi dan hal komit. Dan itu yang membuat Bang Has bisa belajar banyak tentang format-format organisasi betul. Tentang kehidupan jadi pemuda dan lain-lain. Terus pada umur berapa nih Bang Has mulai diamanahkan atau bisa dibilang duduk di pucak pekerjaan yang membutuhkan skill leadership yang kuat itu di usia? Sekarang saya sudah berusia 42 tahun. 42 tahun. Saya sudah 39 tahun saya menjabat sebagai kepala BNN. Kepala BNN. Kota Banda Aceh ya. Ini sudah 3 tahun lah. Saya sangat muda. Memimpin tentu tak terlepas dari teman-teman sebenarnya. Kita sukses kan karena teman-teman, ya kan? Bagaimana kita menjaga teman-teman, menjaga semua itu yang paling faktor. Nggak bisa one man show itu nggak ada yang sukses, Pak. Di militer pun, di komando pun tetap semua akan tenggelam. Ada tenggelam. Dia harus balannya, ada keseimbangan. Jadi seperti teori sosial empoweringnya harus memberdayakan orang lain gitu. Kalau kita kan prinsipnya kita ini membesarkan orang lain, kita pasti besar. Mengecilkan orang lain, kita tidak akan pernah besar. Betul. Itu rumusnya ya. Rumusnya. Dan aktivitas apa Bang Has? Mungkin keseharian yang mungkin dilakukan yang selama ini juga menambah pengetahuan, terus juga
membuat semangat bekerja tetap terus berada di garis depan semangatnya? Ya, saya yang pertama menjaga silaturahmi dengan Silaturahmi. silaturahmi pertama saya jaga dengan orang kampung. Oke. Kita berasal dari orang kampung, nggak boleh melupakan orang kampung. Jadi saya malah punya komunitas dengan orang-orang Tangsi. Saya orang Tangsi nih Bang. Oke. Ada Tangsi, Gowes. Saya tetap menggunakan momentum silaturahmi. Jadi kita tidak boleh hilang identitas awal. Iya. Nah, kan doa itu kan dari orang kampung. Iya. Ketika kita naik bus pertama dari Tangsi ke Banda Aceh, pasti ada doa di sepanjang jalan. Berhasil dia. Iya. Kita Ada doa harus orang harus banyak, kita ya. balas satu. Yang kedua, saya menjaga komunitas kampus. Oke. Bahwa kita bisa sekarang ini karena kita di kampus. Maka Iya, apapun yang kita dibesarkan, lakukan ya. ini. Kemudian hal yang ketiga mungkin kita harus ingat masa lalu kita, Banda. Dulu Oke. kita mungkin kalau kita organisasi kan sering juga nih minta bantuan dari kanda-kanda yang lain. Nah, Iya. ketika adik-adik kita datang, kita juga harus bisa memberi. Harus bisa support, ya. walaupun sekecil apapun harus kita berikan. Ada saatnya kita meminta, ada saatnya kita memberi, ya. Ya. Dalam tanda kutip Betul, positif, betul, ya, ya. seperti itu. Oke, Bang Has, sebelum kita closing nih, Betul, apa pesan Bang Has supaya orang bisa lebih, siapapun ya, bisa tetap semangat di kondisi sulit yang kita nggak tahu pandemi kapan selesai, semua perjalanan orang banyak keterbatasan, tetapi kreativitas kan nggak boleh berhenti, seperti itu. Mungkin Pertama saya menyampaikan kepada semua teman-teman bahwa hidup ini singkat, sangat singkat. Kan? Jadi karena hidup ini terlalu singkat, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Khusus sebagai generasi muda, tantangan ke depan makin besar. Orang tua kita mungkin hanya bisa kita menyekolahkan kita sampai S1. Kita harus bisa menciptakan generasi di bawah kita itu mungkin dia sampai S2, S3, diperbaiki. Kita harus siapkan generasi. Karena generasi yang kita siapkan itu dia akan hidup di masa yang bukan masa kita. Sekarang yang kita harus siapkan ini. Dan kita selalu diingatkan tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah, Mahendra. Semua kita punya tanggung jawab ini. Tanggung jawab kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Dengan cara apa? Dengan terus mengabari mereka bahwa narkoba itu berbahaya. Kalau sudah ada kena narkoba, tidak ada jalan lagi kecuali dia harus direhabilitasi. Dia pasti sudah tidak bisa lagi berpikir, Pak. Maka itu yang penting. Dan yang selanjutnya bahwa cita-cita itu harus terus diatur dengan baik, dijaga, dan jangan lupa apalagi yang masih punya orang tua, kita harus berikan sesuatu hadiah. Orang tua tidak memerlukan uang kita, dia cuma memerlukan ayah saya sudah berhasil, saya sudah jadi sarjana gitu kan. Jadi itu yang harus membuat kita semua bisa berikan kepada orang tua. Bagi yang kita mungkin orang tua sudah tidak ada lagi, kita harus bisa berbuat baik. Kebaikan yang kita buat itu akan menjadi pahala yang mengalir ke orang tua kita. Apa yang kita lakukan itu nanti ketika kita juga dalam meninggal atau suatu bagaimana, anak-anak kita akan melakukan hal sama kepada kita. Jadi apa yang kita semai kebaikan sekarang, maka kita juga akan panen kebaikan. Sebaliknya kalau kita tanam keburukan, keburukan itu akan datang kepada kita sendiri. Maka kita harus jauhi narkoba, berbuat baik itu sesama. Supaya cita-citanya lebih mantap di Benar, masa depan, ya. itu. Bang Has, terima kasih banyak. Ya, ini sama-sama. kita bicara tanpa jeda, tapi ini ibaratnya makan nih Bang Has, ya. Ini isinya daging semua nih. Betul. Informasi Kami juga senang penting. ditanya-tanya yang demikian kan. Iya. Alhamdulillah. Artinya ini juga bagian dari kepedulian kita Bang Has, supaya anak muda juga bisa tahu bagaimana bahaya narkoba. Meskipun saya rasa mereka juga udah baca, ya kan. Ya. Tapi dengan statement Bang Has tadi, mereka jadi lebih tahu lagi ya bahwa itu ada di kehidupan mereka dan sangat dekat. Sangat dekat. Tinggal kita untuk menjaga sama-sama. Ya, supaya terhindar. Terima kasih Bang Has, kami Sama-sama. doakan semoga sukses Amin, dan ya karirnya Rabbal juga alamin. terus Amin, bertambah amin. gemilang, Doanya. terus bisa bermanfaat juga bagi orang banyak. Sahabat semua, demikian tadi obrolan yang sangat hangat dengan Bang Has Nanda Putra atau Bang Has, Kepala BNN Kota di Banda Aceh. Saya mendapati banyak sekali insight yang bisa kita jadikan pelajaran. Jangan pernah menganggap narkoba itu biasa saja. Bahkan ibarat kata ketika kita sudah buka pintu, di depan pintu dia siap menerkam. Seperti harimau yang sangat mawas melihat siapa musuhnya. Dan ada 3 hal juga yang saya catat. Yang pertama, kalau kita ingin berhasil terus membangun karir kita, mengembangkan kebermanfaatan kita di tengah-tengah masyarakat dan juga keluarga. Yang pertama, jangan pernah lupakan siapapun yang berbuat baik kepada kita. Which is itu orang yang pertama kali mengantarkan Anda berjuang dari kampung seperti kata Bang Has tadi, minimal ada doa mereka di keberangkatan Anda. Yang kedua, jangan lupa untuk tidak memutus tali silaturahmi. Siapapun orang yang membesarkan orang lain, pasti Allah juga punya cara untuk membesarkannya. Kalau Anda ingin membesarkan orang lain, otomatis Anda juga sedang berdoa untuk membesarkan masa depan Anda. Sebaliknya, siapa yang mengecilkan orang lain,
apa yang sebaliknya juga akan mendatanginya secara cepat. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa bahwa kita sudah berhenti ketika cita-cita kita tercapai. Karena masih banyak yang perlu kita tinggalkan, terutama kesan-kesan baik dan pembelajaran untuk generasi di masa yang akan datang. Tetap terus semangat, upayakan terus menggali kreativitas Anda dan mencari jalan bagaimana mengimplementasikannya. Sampai ketemu lagi di buku Inspiring Like a Book di channel Hendrasa Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.